Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar? Salam jumpa sahabat. Bersama saya Akmal Mustafa, kita berada di Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Senin 20 April 2020. Kita awali Buletin Jawa Timur hari ini dari Oza Ahmad, Persada FM Kabupaten Blitar, yang mengabarkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, Satpol PP Kabupaten Blitar himbau warga patuhi physical distancing. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Blitar terus melakukan upaya sosialisasi tentang antisipasi penyebaran virus corona di seluruh desa di wilayahnya. Upaya itu dilakukan guna memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang bahaya corona. Mengingat di luar sana masih banyak warga yang tidak mentaati peraturan dari protokol kesehatan seperti keluar rumah, tidak menggunakan masker, maupun nongkrong malam. Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Rustin Trisetyo Budi menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan penerapan physical distancing maupun social distancing atau jaga jarak sosial. Yang menjelaskan, jika saat pelaksanaan operasi malam tetap ditemukan adanya kerumunan warga, pihaknya akan menindak tegas sesuai maklumat dari pihak kepolisian. Kita juga sering melaksanakan physical distancing, bergabung dengan TNI Polri. Ya. Ini kami juga Kesbang, juga Kesehatan, kami sudah sering malam melaksanakan itu. Rustin menambahkan, kegiatan sosialisasi antisipasi corona dan operasi malam kian ditingkatkan sampai waktu yang ditentukan atau menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar. Yang selanjutnya ada Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk, omset pedagang pasar menurun sampai 50%. Instruksi pemerintah agar warga tidak berkerumun berimbas pada penurunan jumlah konsumen di pasar. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nganjuk menyebut penurunan tersebut berbanding lurus dengan omset pedagang. Kepala Disperindak Heni Rohtati mengatakan penurunan omset pedagang pasar tradisional kini mencapai 50%. Selain berkurangnya konsumen, penurunan disebabkan faktor kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat pun menurun. Untuk mengantisipasi lonjakan harga, Disperindak sudah menyiapkan skema operasi pasar di lapangan yang akan dibantu camat. Juga menyiapkan program toko online khusus untuk pedagang pasar tradisional. Menyiapkan delivery untuk konsumen yang kini berada di rumah saja. Pasar tradisional yang difasilitasi ada 5 titik, yakni Pasar Warujayeng, Kertosono, Brebek, Wagi Baru, dan Pasar Wagi Lama yang sudah siap antar pesanan lewat jasa online khusus untuk pembelian beras. Disperindak sudah bekerjasama dengan Bulog. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Kita menuju ke RGR FM Tulungagung, ada Mega Kristi yang mengabarkan rapid test bagi mereka yang ada kontak dengan yang terkontaminasi positif. Berdasarkan data dari Balitbang Kemenkes RI tentang hasil pemeriksaan yang menyatakan salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktik di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung dan Rumah Sakit Era Medika Ngunut terkonfirmasi positif terjangkit virus corona atau COVID-19, maka kepada masyarakat yang memeriksakan diri dari tanggal 23 hingga 30 Maret 2020 dalam waktu 3 hari untuk segera melaporkan ke pelayanan kesehatan. Hal ini disampaikan di DEK Sekretaris Posko Kesehatan COVID-19 Tulungagung. Bagi pasien beserta keluarga atau pengantar yang memeriksakan diri di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, mereka bisa melaporkan diri ke Puskesmas Bangun Jaya, sedangkan yang memeriksakan diri di Rumah Sakit Era Medika Ngunut, mereka bisa melaporkan diri ke Puskesmas Kalidawir. Nantinya, pasien beserta keluarga atau pengantarnya akan dilakukan rapid test dan pemeriksaan darah lengkap. Seperti kita ketahui, kerap kali seorang pasien tidak datang sendiri ke rumah sakit, namun selalu ada pengantar. Terlebih jika pasiennya berusia lanjut, karena dipastikan jumlah mereka cukup banyak, maka untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 yang lebih luas lagi, maka dilakukan upaya pemeriksaan dini. Didik berharap pada masyarakat yang memang tidak melakukan kontak dengan dokter yang dimaksud, untuk mereka tidak usah memeriksakan diri. Dan hal ini karena terbatasnya peralatan yang ada saat sekarang. Samika Kristi 90,1 RGR FM Tulungagung. Ada Akbar Wiana Belambangan Banyuwangi, Rumah Kreatif Banyuwangi buka bimbingan pendaftaran kartu prakerja untuk pelaku UMKM.
Rumah Kreatif Banyuwangi membuka bimbingan pendaftaran kartu prakerja kepada UMKM di Banyuwangi yang menurun pendapatannya akibat wabah COVID-19. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Nanin Oktavianti mengatakan, sejumlah langkah dilakukan terutama kepada pengusaha mikro kecil untuk mengembangkan usahanya terutama di saat wabah corona yang mayoritas berdampak negatif bagi para pengusaha. Selain pembimbingan pendaftaran kartu prakerja, tim Rumah Kreatif juga akan memberikan konseling kepada pelaku usaha. Nanin menambahkan untuk meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM, pihaknya menggandeng beberapa pelaku usaha untuk membuat ribuan alat pelindung diri dan 1 juta masker pesanan pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk kebutuhan masyarakat dan para medis dalam menghadapi virus corona. Untuk UMKM yang tenaga kerjanya mungkin saat ini masih dirumahkan atau belum mendapatkan pekerjaan, kami menyampaikan bahwa di Rumah Kreatif Banyuwangi yang menjadi binaan UMKM, ini kami membuka pendampingan dan pendaftaran untuk kartu prakerja yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sebagai diketahui, kartu prakerja merupakan program pemerintah pusat untuk memberikan insentif bagi para pencari kerja, karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan, serta pelaku usaha yang berhenti akibat virus corona. Pemerintah pusat akan memberikan insentif 3,5 juta rupiah per orang sebanyak 5,6 juta warga Indonesia. Selanjutnya kita menuju ke LPPL Suara Gresik. Ada Kevin Chandra, wali murid dukung upaya pemerintah dalam kebijakan belajar di rumah. Imbas penyebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik juga menjadi faktor keresahan pada bidang pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar dan menengah yang saat ini menjadi perhatian penuh pemerintah dengan mengambil kebijakan sistem daring atau online dengan belajar di rumah. Salah satu wali murid sekolah menengah pertama, Ibu Ida, mengeluh dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tetapi beliau juga mendukung penuh kebijakan pemerintah yang diambil secara cepat dan tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembelajaran yang biasanya dia sering melaksanakan dengan bersama teman-temannya atau maupun cari sumber-sumber dari rumah itu tuh sudah terbatas karena dengan adanya dampak virus corona atau COVID-19 ini. Harapan saya kepada pemerintah tetap memberikan dukungan kepada leading sektor sekolah masing-masing bagaimana untuk bisa memaksimalkan pelaksanaan sistem pembelajaran secara online di sekolah masing-masing dari dukungan pemerintah tersebut. Saya, Kevin Chandra, melaporkan dari Suara Gresik. Kita menuju ke Pradia Suara Tuban, ada Hikmah Suroya. Akibat pandemi COVID-19, Kemenak siapkan 3 skenario pelaksanaan ibadah haji Indonesia di 2020. Kementerian Agama telah menyiapkan 3 skenario terkait potensi pembatalan ibadah haji tahun 2020 karena pandemi virus corona. Kepala Kantor Kemenak Tuban, Sahid, mengatakan ada 3 skenario yang disampaikan Menteri Agama RI Fahru Rozi berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Itu kan beliaunya kemarin memberikan pernyataan ada 3 skenario. Haji tetap dilaksanakan 100% sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, bisa dilaksanakan separuh dari kuota yang 221.000 baik jamaah reguler maupun jamaah khusus. Kemudian yang ketiga, tidak diberangkatkan semuanya. Nah, itu otomatis beliau memberikan komentar lanjutan, itu merupakan kewenangan dari pemerintah Arab Saudi. Situasi ini bisa terjadi karena 2 hal. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak cukup waktu menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji akibat cepatnya perubahan kebijakan Arab Saudi. Kedua, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak mengirim jemaah haji dengan alasan keselamatan atau keamanan. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita menuju ke Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy. Dinsos segera salurkan bantuan sosial kepada terdampak COVID-19.
Hal ini seperti dikatakan oleh Misbahul Munir, PLT Kepala Dinas Sosial, khususnya untuk keluarga dan korban terdampak dan berstatus PDP atau positif COVID-19, bantuan akan diberikan selama masa inkubasi yang telah ditentukan. Penyerahan bantuan sudah berjalan sejak 2 April dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Ini dikatakan oleh Misbahul Munir saat ditemui di kantor Dinas Sosial pada Jumat sore 17 April kemarin. Selain itu, Dinas Sosial juga akan membagikan bantuan sembako pada lebih 135.000 KK yang sedang dipersiapkan dan diharapkan tanggal 20 sudah bisa didistribusikan. Kemudian yang kedua, ada program sembako yang kita persiapkan sebanyak 135.572. Untuk ini memang kuota itu kalau dihitung mungkin kurang. Tetapi anggaran yang memang kita persiapkan itu mudah-mudahan cukup. Dana desa juga nantinya akan disiapkan untuk membantu masyarakat mengatasi kekurangan anggaran. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Suara Sidoarjo. Dari Suara Madiun ada Amanda, salah satu hotel di Kota Madiun buka layanan isolasi mandiri. Dampak pandemi COVID-19 kian meluas. Berbagai sektor di segala bidang mau tak mau harus memutar otak demi tetap menghidupkan roda bisnisnya. Seperti salah satu bidang yang juga terdampak, yakni bisnis perhotelan yang kian sepi pengunjung. Hal tersebut dialami salah satu hotel bintang 2 yang terletak di Jalan Mangga, Kelurahan Kejuron, Kota Madiun. Penurunan pengunjung terasa hingga 90% dari hari biasanya. Jika biasanya tamu bisa sampai puluhan, kini tamu hanya bisa dihitung jari. Maka dari itu, agar tetap berjalan, terdapat hotel yang membuka kamar untuk pelayanan isolasi mandiri. Sales and Marketing Hotel Setiabudi Kota Madiun, Eni Pasaribu mengatakan, fasilitas isolasi mandiri bertujuan untuk mereka yang ingin dan membutuhkan isolasi mandiri dengan fasilitas ala hotel. Nantinya, makanan akan dikirim ke kamar, peralatan makan, spray, dan peralatan mandi para tamu yang melakukan isolasi diri akan dipisahkan sebagai penanganan khusus. Jika salah satu tamu dalam kondisi tidak sehat dan mengalami gejala COVID-19 selama mereka menginap, pihak hotel akan segera membawa tamu tersebut ke rumah sakit terdekat. Eni berharap dengan cara ini bisa membantu masyarakat untuk stay at home sesuai anjuran pemerintah. Saya Amanda, Radio Suara Madiun. Kita menuju ke Mardika, Kota Blitar, ada Kirana Nisa. Rumah karantina Kota Blitar diprioritaskan bagi pemudik berstatus ODR sehat. Muhammad Muklis, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Blitar saat melakukan rilis di Radio Mardika FM Kamis 16 April 2020 mengatakan ada tahap pemeriksaan awal yang dilakukan petugas di Stasiun Blitar dan Terminal Patria untuk menyeleksi pemudik sebelum diarahkan ke rumah karantina. Terdapat 4 status yang diseleksi, yaitu pemudik sehat berstatus ODR orang dengan risiko, pemudik sehat berstatus ODP orang dalam pemantauan, pemudik sakit ringan berstatus PDP pasien dalam pengawasan, dan pemudik yang sakit dengan gejala mengarah corona berstatus PDP yang akan segera dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit rujukan. Muklis menegaskan pemudik sehat dengan status ODR yang nantinya akan diarahkan ke rumah karantina. Sementara bagi pemudik sehat berstatus ODP akan diarahkan untuk isolasi mandiri di rumah atas pengetahuan RT, lurah, dan kecamatan. Juga berlaku bagi PDP dengan gejala sakit ringan, diminta untuk melakukan isolasi mandiri di bawah pengawasan tenaga kesehatan dari puskesmas setempat. Yang tidak mengendarai angkutan umum, bus atau mungkin kereta api, maka dianjurkan dengan sangat untuk menyampaikan kabar berita tentang dirinya kepada puskesmas di wilayah kecamatan Kota Blitar masing-masing. Sementara itu, rumah karantina Kota Blitar memiliki 3 lantai dan berkapasitas 57 kamar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Selanjutnya kita menuju ke Realita Pamekasan. Ada Holik Maulidi. Bupati Pamekasan bersama Bani Group dan Forkopimda bagikan 2.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Bupati Pamekasan Badrut Tamam bersama Bani Group dan wartawan membagikan 2.000 paket sembako kepada para tukang becak, ojek online, dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Bupati Pamekasan mengatakan kegiatan pembagian 2.000 paket sembako ini sangat bagus untuk diapresiasi, dengan harapan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat, kemudian bisa menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Kegiatan bagi-bagi 2.000 paket sembako ini sebagai bentuk kepedulian Bupati Pamekasan dan Bani Group yang juga didukung oleh TNI Polri di tengah dampak pandemi COVID-19 kepada masyarakat yang dimana kegiatan itu disambut dengan sukacita oleh masyarakat setempat.
Bupati Badrut menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Pamekasan agar tetap jaga kebersihan dan kesehatan dengan mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker saat keluar rumah. Kemudian tetap diam di rumah bila tidak terlalu penting. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Dari Suara Lumajang ada Bobi Wijayanto. Pemkab berlakukan kawasan wajib pakai masker di beberapa ruas jalan di Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang akan memberlakukan kawasan wajib pakai masker di beberapa ruas jalan di Lumajang mulai Senin 20 April 2020. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Nugroho Dwi Atmoko, Asisten Administrasi Setda Lumajang, saat melakukan sosialisasi kawasan wajib pakai masker di Jalan Raya PB Sudirman, depan Pasar Baru Lumajang, Jumat kemarin menjelaskan bahwa sosialisasi pemberlakuan kawasan wajib pakai masker sudah dilakukan sejak Rabu lalu. Ia juga menghimbau agar masyarakat senantiasa menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang penting bagi kita semua masyarakat bahwa COVID ini hanya bisa dilawan ketika kemudian kita seluruhnya itu bersatu bersama melaksanakan aturan ketentuan pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, Nugraha Yuda, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama antara Dishub Lumajang dengan Satlantas Polres Lumajang. Ia juga menerangkan, selain memberikan sosialisasi, pihaknya juga membagikan dengan jumlah 1.300 masker kepada pengguna jalan yang tidak memakai masker. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Yang terakhir kita menuju ke Suara Ngawi, ada Henti Ludiana. Polres Ngawi adakan kegiatan donor darah. Menipisnya stok darah di sejumlah palang merah Indonesia di tengah pandemi COVID-19 membuat Polres Ngawi kembali melakukan bakti sosial dengan menggelar donor darah yang diadakan di Aula Polres Ngawi yang sekaligus menindaklanjuti perintah Kapolri. Kegiatan donor darah yang diadakan Rabu 15 April kemarin diikuti seluruh anggota Polres Ngawi, juga jajaran 17 polsek yang ada di Kabupaten Ngawi dengan slogan Solidaritas Anggota Polres Ngawi Sumbangkan Darah menghadapi dampak pandemi COVID-19. Hal ini sepertinya dikatakan Diki Aryo Justisianto Kapolres Ngawi. Diki juga mengatakan kegiatan donor darah yang diadakan di tengah pandemi COVID-19 merupakan bentuk kepedulian Polres Ngawi demi mengurangi stok darah yang menipis yang sangat dibutuhkan masyarakat di saat wabah COVID-19. Kegiatan donor darah di Polres Ngawi sendiri sebenarnya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Demikian sahabat informasi yang saya hadirkan di Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Dan akhirnya saya Akmal Mustafa pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.